tapi dengan harga tahun ini. Menarik ya Bapak Ibu semua. Contoh seperti ini. Misalkan, jadi emas itu kita bisa berinvestasi untuk menyiapkan Bapak Ibu, yang pertama misalkan pendidikan anak kita. Jadi, dulu saya pernah pada saat anak saya lahir pertama, saya tuh coba investasi cicilan emas saya yang pertama gitu, pada saat lahir ya. Jadi pada saat lahir, cicilan emas saya yang pertama, itu bisa dipakai lagi nanti insya Allah setelah 5 tahun. 5 tahun ke depan gitu kan. Jadi memang ada di BSI itu ada produk namanya cicilan emas, produknya itu ada 5 tahun, 3 tahun cicilannya. Jadi nanti setelah 5 tahun harga kan misalnya gini, pada tahun 2010 misalkan ya harga sekolah itu misalkan 10 juta lah, misalkan masuk SD ya, yang bagus gitu, misalkan 10 juta. Nah, 10 juta nih, saya sekarang investasi emas nih, 10 juta juga, misalkan 10 juta. Tapi pada saat nanti tahun 2025 bisa jadi harga sekolah itu pasti naik ya. Betul nggak? Nggak ada kan ya sekolah itu turun ya. Nah pada saat 5 tahun, insya Allah harga emas itu juga sudah tumbuh menjadi 15 juta juga. Tadi kan misalkan naiknya 5 juta nih. Jadi saya akan membeli harga sekolah 5 tahun ke depan dengan harga emas saat ini yang saya beli. Jadi itulah salah satu kelebihan emas, kita bisa investasi sekolah, rumah, haji dan lain. Nanti kalau untuk haji saya kasih coba materi khusus ya nanti ya untuk haji ya mindsetnya. Jadi luar biasa Bapak Ibu semua, kita investasi emas ini bisa membeli harga 5 tahun ke depan dengan kita beli saat ini. Itu belinya emas ya maksudnya ya. Kita beli emas gitu, bukan maksudnya nanti 5 tahun kita beli sekarang, tidak. Tapi kita investasi emas untuk membeli harga finansial 5 tahun ke depan. Jadi insya Allah masa depan kita lebih cerah, masa depan kita lebih teratur, masa depan kita sudah diinvestasikan, sudah direncanakan agar lebih baik ke depannya insya Allah. Baik, saya coba next. Nah, di sini ada beberapa investasi Bapak Ibu semua ya. Jadi emang investasi itu ada ya kalau di BSI juga ada tabungan, deposito, ada saham, ada asuransi, ada perumahan dan lainnya gitu properti. Ya alhamdulillah sih semua investasi ini berdampak positif lah Bapak Ibu semua. Yang tidak berdampak positif itu kalau kita tidak investasi ya. Jadi semua investasi ini ada nilai plusnya, ada kelebihan masing-masing dan mungkin juga ada kekurangan masing-masing ya dari nilai-nilai investasi ini. Contoh misalkan punten ya kalau kita beli rumah, misalkan kita investasi rumah nih, kan banyak ya di Cilebut ya. Orang tuh beli rumah tapi nggak ada orangnya ya Sophia ya. Jadi banyak sekali tuh di Cilebut itu di depan rumah saya, di kanan saya. Banyak rumah-rumah sudah diinvestasikan tapi tidak ada penghuninya. Itu nilainya tumbuh tanahnya, tapi nilai kerusakannya pun karena nggak tidak ditempati dengan baik, jadi dia turun gitu. Nilai gedungnya, nilai bangunannya dia rusak, malah ada yang roboh yang harus dibangun ulang. Tapi secara nilai tanah masih tumbuh sih, insya Allah. Tapi kan kita pada saat beli rumah kan tanah dengan tanah dengan rumahnya ya, maksudnya tanah dengan bangunannya. Jadi itu harus dipikirkan juga gitu, investasi dengan properti, asuransi ada plus minus gitu. Mungkin alhamdulillah bisa digunakan pada saat kita ya terjadi kecelakaan dan lainnya itu akan ada nilai lebih gitu. Tapi kalaupun tidak ada kecelakaan lainnya ya investasi itu nggak terlalu besar lah. Kalau saya pernah mengikuti yang ada investasi link syariah ya, link syariah itu kan investasi dengan apa namanya asuransi dengan investasi. Tabungan. Nah, tabungan ini nilainya yang terkena inflasi nih Bapak Ibu semua nih, agak terkena inflasi gitu. Maksudnya inflasi kita tuh nilai pertumbuhan barang kita tuh tinggi gitu setiap tahun. Jadi dulu itu mungkin tahun berapa kita bisa beli motor harga 5 juta mungkin, sekarang harga motor sudah 25 juta. Wah, itu luar biasa. Jadi nilainya ya nilai tergerus gitu dengan nilai barang. Ya, seperti itu. Jadi saya ingin fokuskan saja, maaf tadi saya bilang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu tuh lebih mudah di mana gitu, lebih mudah di mana, lebih asik di mana lah untuk memegang investasi ini gitu. Nah, tapi saya coba hari ini kita fokus ke emas dulu karena memang emas ini sebagai satu komoditas yang Masya Allah ya, sudah ada dari zaman Rasulullah, sudah ada ya kaidah-kaidah syariahnya yang harus kita jalankan gitu insya Allah.
Jadi alhamdulillah dengan emas ini semoga sampai sekarang pun yang saya lihat trennya Bapak Ibu ya, itu dari tahun 2000, tadi saya udah lihat trennya di websitenya, dari tahun 2020 sampai tahun 2025 ini naik terus. Alhamdulillah naik terus. Dan memang kenaikannya itu ya pelan-pelan landai gitu. Kita bukan kayak bermain saham yang naik langsung eh, tinggi, turun pun langsung jeblok ya tidak. Tapi masa naik landai, landai, landai. Tapi dalam 5 tahun itu, nanti kita lihatin ya, dalam 5 tahun itu dia tumbuh gitu, dia tumbuh. Alhamdulillah. Jadi kita cek lagi nanti. Saya coba lebih spesifik ke emas murni dulu ya, mindset ini ya. Karena memang nanti beberapa case yang saya kasih lihat itu adalah tentang emas murni, logam mulia. Mungkin kalau yang Bapak Ibu nggak kenal produknya banyak kan seperti Mas Antam gitu. Itu salah satu produknya, Mas Antam. Dan itu bisa dibeli juga di BSI insya Allah. Oke, next. Oke, mari kita mengenal lebih dekat investasi emas. Tadi sudah banyak ya produk yang saya sampaikan. Nah, ini case-nya Bapak Ibu semua. Case menarik ya. Jadi emas itu adalah salah satu komoditas yang kebal inflasi. Alat ini untuk kebal inflasi gitu. Jadi contoh nih case-nya tahun 90. Tahun 90 itu harga bisa beli sepeda motor mungkin yang Bapak Ibu yang pernah di zaman motor Astrea lah dulu. 90 ya saya masih remaja apa ya remaja lah. Saya merasakan motor Astrea gitu, Astrea putih apa gitu. Naikin dan lainnya, nyobain. Harganya itu kurang lebih 4 juta Bapak Ibu semua. Tahun 90, 4 juta rupiah. Kita bisa beli motor. Bayangkan ya tadi yang saya cerita. Dulu 4 juta kita bisa beli motor, sekarang 4 juta. 4 juta mungkin bisa dapat sepeda anak ya Pak Sobi ya. Yang agak bermerek gitu. 4 juta bisa dapat sepeda motor apa? Sepeda anak yang bermerek. Jadi Bapak Ibu, ternyata uang rupiah kita itu terus turun Bapak Ibu semua. Ini titik kritisnya gitu. Titik kritisnya terus turun. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat di investasi emas ataupun di komoditas emas itu naik terus. Jadi dulu dengan harga kita dulu beli motor tuh harus butuh 200 gram emas. Luar biasa ya. Berarti zaman dulu tuh kakek nenek kita kayak banyak emas itu tuh karena memang harganya masih murah 20 ribu mungkin dulu. Nilainya masih harus 200 gram gitu. 200 gram emas di tahun 90 baru dapat sepeda motor. Sekarang dengan harga 4 juta kita hanya mendapatkan sepeda Bapak Ibu semua. Bayangkan dari tahun 90 ke 2023 ya hampir 30 tahun memang, tapi ini kan suatu real gitu, data real bahwa nilai rupiah itu terus turun dan harga barang itu terus naik. Itu yang menjadi masalah. Tapi kita lihat Bapak Ibu semua, ayah bunda, emas itu ternyata hanya butuh 3,8 gram hari ini untuk membeli sepeda seharga 4 juta. Kalau dulu Ayah Sophia punya 200 gram, ini sudah bisa beli mobil Ayah Sophia. 200 gram dikali 1 juta, 200 juta Ayah Sophia. Dapat mobil, Alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi luar biasa Ayah Bunda, emas ini bisa merubah masa depan kita nanti gitu kalau kita berinvestasi saat ini. Saya mungkin bisa membedakan ya antara trader, orang yang jual beli dengan investor ya, investasi ya. Kalau mungkin kalau ayah bunda hanya trader itu misalkan gini, beli sekarang terus jualnya setahun itu kecil gitu. Nih saya akan share nih Bapak Ibu, ayah bunda. Ayah bunda saya akan share ini harga sudah tampil belum ya? Di mute semua ya, punten ya, ayah Sophia juga ya. Ya, kelihatan Siap, Pak. sudah tampil ya. Ini adalah website resmi dari Logam Mulia Antam dengan ada perbandingan harga dari tahun ke tahun. Saya coba bandingkan ya. Jadi kalau kita ingin investasi emas, itu idealnya baiknya dalam jangka minimal 5 tahun lah, ayah bunda. 5 tahun minimal. Kenapa 5 tahun? Karena nilai emas itu cenderung tumbuh. Nanti kita bandingkan dulu ya. Sekarang kita di posisi tahun 2023 tanggal 1 April jam 8.17.50 nih. Ini datanya real time nih. Keren ini datanya. Bunda bisa buka di logamulia.com. Untuk logam mulia ini insya Allah standar nasional kita.
bisa dipakai. Jadi semua semua kantor cabang emas, semua apa namanya kantor cabang emas, semua penjual emas itu selalu melihat parameternya ini, baru terjadinya akad jual beli seperti itu. Bayangkan Bapak Ayah Bunda, kita hari ini emas itu di posisi 1.072.000 rupiah. 1.072.000 rupiah. Alhamdulillah. Pada tahun 2005 tahun ke belakang, berarti tahun berapa? Sampai kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pada posisi tahun 2014, tanggal 4 Desember, ataupun posisi, oh maaf nih, agak berubah nih. Punten ya, saya rentang panjangkan dulu. Oke ya, kita cek lagi dulu ya, data dulu ya. Ini posisi, oh 20 Maret nih, agak bergeser. Maaf. Oke nih, maaf saya agak bergeser, agak bingung. Oke, bentar. Sampai Maret 2018, Mas. Sampai Maret 2018 ya, oke perbandingannya. Kalau Ini 5 sekarang tahun ya. 1.085, 5 tahunnya 1 Maret 2018. Oke. Sorry, kelewatan. Oke lah, ini Maret ya. Agak susah nih. Tanggal 12 Maret ya? 5 Maret ya? Ini tanggal 5 Maret ya. Punten ya, nggak apa-apa. Beda sedikit. Agak susah grafiknya. Jadi pada tadi kita 1.072.000. Tadi angkanya di sini 1.072.000 harga harga ini. Dan di bulan Maret 5 tahun yang lalu, itu harganya 659.000. Berarti alhamdulillah ada kenaikan 400.000 Bapak Ibu semua dalam 5 tahun. Bayangkan Bapak Ibu semua punya emas murni itu 10 gram. 10 gram. Berarti 10 gram pada saat beli dulu itu kali 659 kurang lebih berapa? 6 juta ya, 6.500.000 ya. 6.500.000. Sekarang Bapak Ibu semua nilai emasnya sudah 10.720.000. 10.720.000 berarti kurang lebih Bapak Ibu selama 5 tahun itu dengan 10 gram itu mendapatkan hampir kurang lebih 3.700.000-an kurang lebih. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Jadi kita tadi yang saya bilang, kita ingin membeli pendidikan kita, anak kita 5 tahun lagi nanti. Dengan harga emas sekarang gitu, kita harus beli. Bisa beli, kalau ada uang cashnya bisa cicil. Silakan di Bank BSI nanti. Itu yang menarik Bapak Ibu semua. Jadi dalam rentang 5 tahun ini, nilai emas ini positif. Dengan data ini naik selama 5 tahun. Makanya tadi kalau trader kan hanya setahun-setahun mungkin naiknya hanya ya 1.500.000, itu kecil gitu. Tapi tergantung kebutuhannya. Tapi kalau ingin investasi tadi pendidikan, kita tahu nih, anak kita ingin masuk SMP 5 tahun lagi. Ayo kita beli emas sekarang. Kita investasi emas 5 tahun lagi, uang itu cair, harga nanti masuk SMP pun aman. Seperti kan kalau masuk SD sebentar lagi setahun lagi ya. Mungkin sudah ada dananya ayah bunda ya. Sekarang ayah bunda tinggal pikirkan nanti nih buat SMP nih 6 tahun nih. Ayo kita investasi emas. 10 gram, 20 gram, pelan-pelan gitu. Ada bonus, ada apa, THR, yuk sedikit-sedikit kita masukkan dalam investasi emas itu. Jadi kita ya Bunda, alhamdulillah ya, ini data yang fix, data yang real. Jadi semoga mindset mengenai harga ini, mengenai pertumbuhan ini bisa memotivasi ayah bunda semua. Baik, saya masuk ke materi lagi. Nah, sekarang ayah bunda pasti insya Allah kita semua ya akan apa ya akan berniat dan insya Allah berazam ingin naik haji. Mari kita doakan semoga yang hadir hari ini semua insya Allah naik haji semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan emas ayah bunda kita bisa mempersiapkan perjalanan ibadah haji kita. Jadi saya ingin membandingkan lagi ayah bunda pada saat perbandingan di tahun 97 sampai tahun 2023 ya Bunda. Baik, Bunda. Jadi pada tahun 97 ya Bunda, kita kalau ingin naik haji itu kurang lebih 310 gram dengan nilai rupiah 7.500.000. Dulu tahun 97. Sekali lagi ya Bunda, ini karena nilai rupiah itu, uang kertas itu terjadi inflasi barang dan lainnya, jadi dia tertekan terus menjadi kecil gitu nilainya.
Sekarang di tahun 2023 ya Bunda, dari 310 gram kita hanya butuh 57 gram emas untuk naik haji dengan nilai sebesar 59 juta. Karena harga emas hari ini adalah 1.073.000 rupiah. Hari ini ya, per hari ini. Jadi kalau ayah bunda tadi sudah punya kursi untuk persiapan biaya, misalkan tadi kan ya kita udah punya kursi nih, DP kursi kurang lebih mungkin 25 juta dan berapa juta. Kemudian ayah bunda dapat kabar nih masih muda, misalnya masih muda, oh yang masih muda nanti kurang lebih untuk daerah Bogor 15 tahun lagi. Bayangkan ayah bunda 15 tahun gitu, kira-kira apa nih yang harus kita siapkan buat 15 tahun lagi nanti untuk naik haji gitu. Sedangkan uang rupiah kita nih masih nyusut terus turun terus, daripada kita nanti kaget pada tahun 2000, misalnya sekarang 2023 ya, 10 tahun aja lah, 10 tahun 2033. Ternyata tuh biaya haji tuh sudah pas kita melunasi itu sudah sekarang 59 juta. Mungkin ya sudah naik 10 juta aja, udah 69 juta ya, sudah naik lagi ataupun naik 20 juta aja. Karena ini rasa gini ya, 2010 ke 2023 hampir 13 tahun, hampir 13 tahun saja kenaikannya hampir 25 juta ya Bunda. 2010 ke 2023 kenaikannya hampir 25 juta ya Bunda. Tapi dengan emas, kalau kita sekarang kita udah punya kursi nih, sudah punya kursi nomor dan lainnya, tinggal kita tunggu panggilan saja insya Allah. Kita investasi emas 20 gram, 30 gram, kan tadi udah 25 juta lah, tinggal 30 gram lagi lah, taruh 30 gram lagi, itu akan menjaga insya Allah nilai dari investasi kita. Jadi insya Allah ya Bunda yang sudah merencanakan ibadah haji mungkin bisa ditambahkan investasi emas ini sebagai salah satu alternatif tambahan untuk nanti persiapan ibadah haji. Semoga nilainya terus tumbuh, terus baik, dan insya Allah ayah bunda pada saat nanti ibadah haji sudah tinggal jalan dengan fisik yang sehat, dengan dana yang mampu insya Allah. Karena memang naik haji salah satu syaratnya adalah mampu. Baik, next. Oke, ini terakhir slide saya. Setelah ini Pak Medi insya Allah yang akan lebih ahli menjelaskan. Emas itu mudah diuangkan ya Bunda. Jadi ini salah satu investasi yang sangat-sangat mudah. Mungkin punten ya, ibu-ibu yang punya emas perhiasan atau emas logam mulia pada saat butuh dana, pada saat ingin masuk sekolah kan mudah ya. Tapi sih saya ingin mengajak saya Bunda punten ya, saya ingin mengajak kalau di BSI juga ada namanya Gadai Emas Bank Syariah Indonesia. Itu berbasis syariah, akadnya syariah, dan insya Allah harganya lebih murah ya Pak Medi ya dibandingkan yang lain gitu. Insya Allah kalau Insya Allah lebih murah dari kompetitor lah gitu ya. kompetitor. Biasa sudah ada di Cilebut juga itu dekat stasiun kayaknya. Siap, Pak Medi. Jadi alhamdulillah BSI menawarkan agar ayah bunda bisa menginvestasikan, menggadaikannya dalam bentuk syariah. Jadi kita menawarkan namanya produk gadai syariah. Jadi ayah bunda yang butuh dana sudah lebih murah, insya Allah dijaga kesyariahnya oleh BSI. BSI ini kan alhamdulillah ya ayah bunda ya, kalau boleh cerita, kita itu kan ada Dewan Syariah Bank BSI, ada Dewan Syariah Nasional. Jadi alhamdulillah secara syariah kami itu sudah dijaga. Secara produk kami sudah diverifikasi dan dikeluarkan sertifikasi halal dan kesyariahannya. Jadi alhamdulillah semua ini sudah apa ya, produk-produk yang sudah syariah. Makanya tadi kenapa judul saya investasi syariah di bank syariah, karena kami ingin menawarkan produk-produk syariah yang menenangkan, yang insya Allah halal, insya Allah sudah disepakati oleh para ulama di MUI dalam Dewan Syariah Nasional MUI bahwa produk ini dibolehkan, dan insya Allah Bapak Ibu bisa lebih tenang dalam menjalankan produk ini. Ya punten ya kalau di kompetitor lain kan masih konvensional dan lainnya, saya kurang paham nanti apakah itu bernilai ribawi atau bernilai lainnya gitu. Tapi insya Allah di Bank Syariah Indonesia kami sudah menawarkan, sudah diverifikasi oleh DSN MUI Pusat, oleh Dewan Syariah Nasional kita, oleh Dewan Syariah Pusat kita, dan insya Allah produknya halal dan syariah. Oke, yang pertama mudah dijual beli tadi sudah ya. Yang kedua standarnya internasional Bapak Ibu semua. Jadi tadi kan Bapak Ibu kalau mau jual emas tuh nggak usah pusing. Ini harga emasnya berapa ya 10 gram nih. Apalagi punya 1 kilo, nggak usah pusing, tenang aja. Tinggal datang aja tuh.
Jadi di standar harga internasional, maksudnya standar internasional salah satunya tadi yang di web tadi Bapak Ibu. Jadi di web ini, ya saya share lagi, maaf. Di web ini sudah real dan ini standar nasional yang dipakai oleh pedagang-pedagang di jual beli emas. Seperti hari ini harganya 1.078.000 atau 72.000. Jadi insya Allah Bapak Ibu harganya itu harga internasional dan mudah diuangkan. Jadi Bapak Ibu kalau mau jual beli emas sebelum datang ke toko emas, cek dulu gitu Mas, biar nggak ketipu juga sih sebelum jual beli ya. Misalkan oh harga emasnya 5 juta, pedagang nawar 4 juta. Ya Bapak Ibu bisa nawar lah pas setengah juta gitu misalkan. Kan namanya jual beli kan suka sama suka ya salah satu syaratnya ya. Kalau sudah suka sama suka silakan ya itu. Tapi minimal kan kita tahu dulu nih. Oh ternyata harga hari ini 5 juta ya. Jangan sampai saya jual terlalu banyak rugi gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih di Logam Mulia ya. Ini websitenya Antam. Ke website BSI ada apa Medi? Kalau Mas ini? Kalau untuk BSI sendiri sih nggak ada, karena memang kita tetap patokannya ke Antam. Dari Siap, tiap kita melakukan jual beli juga patokannya tetap dengan Antam gitu. siap Dan Pak Medi. barangnya juga kita ambil dari Antam. Betul, karena memang Antam standarisasi nasional oleh dia. Baik, jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Masya Allah ya. Jadi yang terakhir, nah saya kemarin diskusi nih tentang poin ini. Nilai tukar emas menyesuaikan kurs mata uang dunia. Saya diskusi dengan ahlinya juga nih, dengan senior saya di kantor pusat. Apa sih artinya ini? Jadi nilai tukar emas itu juga menyesuaikan kurs mata uang dunia. Kalau kata senior saya yang ahli emas juga, beliau bilang rata-rata kenaikan dolar itu akan berbanding lurus dengan kenaikan emas. Kenaikan dolar, misalkan kan kita selalu naik nih kurs kita per dolar nih. $1 tuh naik terus jadi 14.000, 15.000. Itu berbanding lurus dengan kenaikan emas gitu. Itu salah satu poinnya. Tapi saya nggak tahu ya soal global dunianya bagaimana terbentuknya harga gitu ya. Itu sudah di global lah. Saya nggak bisa nggak bisa menjelaskan secara rinci gitu. Tapi setelah diteliti dan ini kenaikan dolar itu akan berbanding lurus dengan kenaikan emas. Itu salah satunya. Kenapa nilai tukar emas menyesuaikan kurs mata uang dunia. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ayo kita coba memulai investasi emas. Jadi memang saya orang training ya Bapak Ibu ya. Jadi training yang baik itu 70-30 ataupun 30-70 lah. 30-nya kita belajar tentang mindset, pemahaman, pengetahuan. 70% itu kita praktekkan agar merubah kebiasaan, merubah habit dan berdampak yang pastinya. Training itu berdampak. Jadi kenapa saya mengajak rekan saya, senior saya Pak Medi, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk ayo kita praktekkan gitu investasi emas ini. Yang sudah bisa ditambah, yang belum ayo kita mulai gitu. Kita mulai investasi ini. Karena investasi ini untuk kita, untuk keluarga kita, untuk ya warisan kita lah, anak-anak kita juga nanti. Jadi insya Allah kita akan sangat bermanfaat, akan sangat full power untuk Bapak Ibu, untuk keluarga kita menjaga stabilitas ekonomi keluarga kita insya Allah. Insya Allah untuk materi selanjutnya mengenai produk cicil emas dari Bank Syariah Indonesia, apabila Bapak Ibu ingin action langsung nih, ingin langsung, wah ternyata emas nih untung nih, ataupun wah 5 tahun lagi anak saya masuk SMP nih, saya harus cicil emas nih, agar saya bisa masukin anak saya dengan baik, dengan normal, dengan lancar, tidak ada masalah, atau ingin masuk pesantren nih, wah apalagi pesantren ya, nilainya itu luar biasa sekarang, pesantren-pesantren itu harganya ada yang tinggi, ada yang ya lumayan. Jadi kita harus sudah menyiapkan investasi emas insya Allah yang aman. Tadi mungkin saya kenapa lebih milih emas tuh tadi ini kemudahan-kemudahannya. Kalau tadi kita rumah mau jual rumah, iya sih besar sih tapi nggak harus, mungkin jual rumah bisa sebulan 2 bulan gitu. Ya kalau jual rumah ya. Kalau apalagi deh, kalau asuransi syariah tadi misalkan contoh, kalau nggak salah asuransi syariah tuh dia ada ini ada kontrak, misalkan kontrak 10 tahun gitu, dia harus kontrak dulu agar nilainya bagus gitu seperti itu. Ya pokoknya ada plus minusnya lah. Tapi dengan emas ini banyak kelebihannya, itu sangat mudah. Kalau saya butuh cash, saya butuh misalkan ada wah untungnya misalkan ya ada kejadian ya, siapa keluarga kita sakit, kecelakaan, kita butuh dana cash yang besar, kita bisa bantu nanti insya Allah. Ataupun cash pada saat kita ingin sekolahkan anak kita butuh dana tambahan yang sedang pesantren, kita bisa langsung cairkan.
Jadi itulah kelebihannya emas yang saya pribadi ingin sampaikan di sesi pagi hari ini. Baik, insya Allah di sesi selanjutnya mohon Pak Medi untuk menjelaskan nih Pak lebih rinci Pak, dan mohon ya sharingnya. Terima kasih Pak Medi. Dan mau Siap, ditambahkan Pak siap. Medi, punten nih kalau ada yang Eh, salah-salah dari saya ditambahkan Pak Medi. Kayaknya sih udah sih Atur nuhun. sebenarnya hampir semuanya sudah sesuai Siap. gitu Mas Bayu. Nah, Baik Pak Medi, silakan Pak Medi. tinggal sekarang kita slide untuk ininya aja ya. Apa namanya? Boleh langsung dibuka aja. Siap. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Medi Firmansyah. Saat ini saya bekerja di Bank Syariah Indonesia di cabang Bogor Sukasari. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu sering lewat ke arah Bogor Sukasari itu terutama yang suka beli apa namanya? Sop kambing Bang Kumis itu ya, kita posisinya ada di situ tuh gitu. Biasanya yang paling terkenal itu kalau nasabah nanya, Pak, kantornya di mana? Kalau sop kambing Bang Kumis itu Ups. biasanya pada tahu semua ya. Ya makanya kita kantornya di sana. Nah, adapun tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Bayu terhadap harga emas, kenaikannya, kemudian apa pengaruhnya terhadap biaya pendidikan gitu. Semuanya itu sudah dijelaskan dengan rinci. Dan memang sebenarnya saya mohon maaf bukannya mencoba mempromosikan produk dari BSI sendiri, tapi memang saya sudah melakukan riset gitu, baik dari diri saya sendiri maupun beberapa teman yang memang punya emas. Kita coba, ayo dong kita apa sih fungsinya emas ini sebelum kita beli. Nah, tahun 2013 itu saya beli emas itu 25 gram. Saat itu masih harganya sekitar 12.500.000. Nah, kemarin tahun 2019 anak saya mau masuk SD, harus ada dana kurang lebih sekitar 16 juta. Itu di salah satu sekolah swasta. Jadi ya ini lebih mendetailkan dari cerita Mas Bayu, dan itu saya alami sendiri. Ya. Pada saat 2019 harus ada uang 16 juta. Pak Medi, punten Pak. Ya, Sepertinya siap. earphone-nya agak jauh Pak ya, pakai earphone ya. Oh ya, siap. Baik, Oke. lebih lebih jelas Pak. Lebih. Maaf Pak. Makasih Pak Baik, Medi. siap. Nah, seperti itu. Jadi memang di 2013 saya beli emas dengan cicil emas BSI. Kemudian 2018 itu lunas karena saya ambilnya sengaja 5 tahun. 2019 anak mau sekolah itu harus ada uang 16 juta. Dan memang saat itu saya tidak punya dana cash yang memang siap ya untuk ready untuk dipersiapkan untuk anak sekolah. Tapi memang dari emas tersebut saya memang sudah mengalokasikan bahwa itu untuk pendidikan. Nah, 2019 ternyata emasnya bisa saya jual 18 juta. Jadi alhamdulillah biaya sekolah dan biaya seragam dan lain-lain alhamdulillah semua sudah tercukupi. Seperti itu. Jadi insya Allah kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda semua di sini, oh ya nanti tahun depan anak saya sekolah masuk SD, 6 tahun kemudian kira-kira berapa biaya pendidikannya itu sudah akan terhitung secara apa namanya? Secara angkanya. Biasanya untuk pendidikannya itu per tahun tuh rata-rata kenaikannya sekitar 20%. Jadi kalau misalkan 6 tahun ke depan kita mau masuk SMP itu sudah bisa kita hitung berapa kira-kira kenaikannya. Itu yang saya dapat dari beberapa teman-teman yang memang kita sama-sama coba cari tahu gitu. Bagaimana sih apa sih kelebihannya sehingga kita bisa menjelaskan nih kepada audiens kita, nasabah kita gitu. Apalagi tempat seperti saat ini di webinar ini juga ya seperti itu. Nah, ini ada di BSI ada namanya produk pembiayaan cicil emas. Jadi tadi kalau sudah dijelaskan oleh Mas Bayu, apa sih fungsinya dari investasi emas? Nah, kemudian gimana caranya untuk dapat emasnya? Nah, alhamdulillah Bank Syariah Indonesia itu punya namanya pembiayaan cicil emas. Yaitu pembiayaan yang memang fasilitasnya itu bisa digunakan untuk kita membeli emas logam mulia. Dan kita ambil emas logam mulianya itu pun langsung dari Antam. Jadi jangan takut bahwa kalau kita misalkan takut emasnya palsu atau takut bohong. Insya Allah sih kita nggak akan terjadi seperti itu karena memang kita langsung ambil emasnya tersebut langsung dari Antam. Kedua, akadnya yang kita gunakan itu adalah akad murabahah
atau akad jual beli. Jadi insya Allah tidak ada nilai ribawinya, karena saat kita mencoba mengeluarkan produk ini, kita selalu berkomunikasi dengan Dewan Syariah Nasional, gitu. Dewan Syariah yang memang lebih paham tentang bagaimana maknanya dari ribawi atau tidak, gitu. Dan alhamdulillah dari DSN sendiri itu sudah menyetujui bahwa produk cicil emas ini dengan akad murabahah, dengan akad jual beli itu tidak termasuk dalam salah satu pembiayaan ribawi. Nah, kemudian untuk cicil emas sendiri memang ada DP, ada uang muka. Jadi sama seperti ibu atau bapak, ayah, bunda mau beli rumah, jadi itu tetap ada DP. Rata-rata itu di 20% minimumnya. Mau lebih dari 20% juga lebih baik, nggak apa-apa gitu. Jadi, nah kemudian maksimumnya ibu atau bapak, ayah, bunda itu bisa belinya sebesar 100, maksimumnya ya itu 150 juta. Kalau ya setara dengan 150 gram untuk, bahkan kurang. Untuk harga kemarin itu hanya 148 gram. Itu yang bisa kita gunakan, nah gitu. Dan itu jangka waktunya bisa 1 sampai 5 tahun untuk setiap diangsur ya. Untuk daya angsur bisa setiap 1 sampai 5 tahun. Kalau kita tim dari BSI itu bukan bukan mencoba untuk cari yang terpanjang kepada nasabah, tapi karena di BSI ini tidak ada biaya kalau yang ini denda ya, denda. Jadi tidak seperti bank konvensional. Kalau misalkan ibu atau bapak, ayah, bunda mau melunasi dipercepat, kita tidak ada denda. Karena denda itu memang yang jadi salah satu ribawi ya, ininya ribawi. Makanya di BSI itu tidak ada. Dan angsurannya pun tetap flat. Jadi kalau misalkan hari ini belinya itu 1 juta, kemudian dicicil dengan jangka waktu 1 tahun 600.000, walaupun harga emas terus naik, insya Allah angsurannya tetap gitu. Dan pelunasannya juga bisa dimulai dari 1 tahun, minimal 1 tahun setelah kita akad itu baru bisa dilakukan pelunasan. Tapi ini sebenarnya adalah MP yang lama. Dan saat ini MP yang terbaru itu bisa sampai 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan kita mau melunasi itu bisa seperti itu. Oke, Mas Bayu next. Nah, ini persyaratannya, syarat-syarat untuk kita misalkan mau coba cicil emas di BSI. Pertama ya memang harus ada rekening, karena angsurannya tersebut nanti akan kita debit otomatis dari rekening. Jadi setiap bulan bapak atau ibu, ayah atau bunda itu tinggal store aja ke rekening BSI-nya atau transfer saja ke rekening BSI-nya. Nanti secara otomatis itu kita akan mendebet atau menarik angsurannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada fotokopi KTP. Fotokopi KTP atau kalau misalkan, aduh saya lupa bawa, tapi ada SIM, itu juga boleh. Jadi nanti kita lebih fleksibel sebenarnya secara kelengkapan data diri dari nasabahnya gitu. Kemudian yang ketiga ada NPWP. Nah, NPWP ini khusus untuk nasabah yang mencicil di atas 50 gram atau 50 juta secara akumulatifnya gitu. Ya, mau ini nggak? Kemudian yang terakhir ya itu pastinya kita harus isi permohonannya dan ditandatangani nasabah. Jadi ya itu sih syaratnya nggak banyak. Kemudian untuk cicil emas ini yang penting punya rekening, ada KTP, kemudian ada NPWP kalau memang aduh saya mau coba untuk 100 gram nih karena anak mau kuliah. Nah itu juga bisa. Itu jadi ya, untuk yang 100 gram itu memang perlu NPWP. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk formulirnya. Jadi memang kita harus ada formulirnya supaya bahwa di situ terjadinya akad. Nah, itu supaya akad itu yang menjadi salah satu faktor tidak ada terjadinya hal-hal yang dianggap ribawi. Oke, next Mas Bayu.
Nah, ini simulasinya Bapak Ibu. Ini simulasi harga emas Antam itu berdasarkan harga hari kemarin tanggal 31 Maret, karena hari ini Antam buka tapi tidak mengeluarkan harga secara umum, makanya ini adalah harga yang kita gunakan. Semakin besar beratnya itu harganya akan semakin murah. Seperti ya misalkan mau ambil 5 gram, harganya per gramnya itu 1.045.000, atau kalau misalkan kita beli satu kepingnya itu di 5.225.000. Semakin besar beratnya, maka harganya semakin murah. Jadi nah di sini ada fleksibel nih di kita secara angsurannya. Mana nih kira-kira yang bisa masuk untuk menjadi angsuran per bulan yang memang bisa disisihkan menjadi sebagai alat investasi di emas seperti itu. Nah, ini di bawah ini ada beberapa, paling bawah ini ada jumlah dana yang memang harus disediakan oleh nasabah ketika dia ingin mencoba mengambil investasi cicil emas ini. Nah, ini kalau kita lihat ini harga kemarin, harga 1.045.000 itu adalah untuk harga per 1 gram, karena untuk per 5 gram, karena untuk 1 gram itu harganya di 1.079.000 ya Mas Bayu ya. Tadi yang kita Ya lihat betul, Mas Bayu ya. betul. Tuh. Itu luar biasa Nah, Pak Medi ya. siap. Kenapa? Contoh ya luar biasa. Contoh yang 10 gram saja itu yang 5 tahun tuh hanya 189.000 cicilannya sebulan. Betul. 189. Kalau kita bagi per 30 hari, anggaplah 200, nggak sampai 15.000 ya. Itu untuk Kita para untuk pedagang ya, ayah bunda yang betul, berdagang nih bisa. untuk ayah bunda pedagang, atau memang kalau misalkan saya ada, kan kalau sekarang tuh lagi booming nih tabungan target Mas Bayu. Iya iya. Ada juga tuh tabungan target. Nah, itu juga bisa. Oh, target saya sehari 15.000. Nanti sebulan Mm-mm. diambil untuk bayar cicil emasnya. Dan insya Siap. Allah sih kalau yang tadi saya bilang di Ribawi, kita juga ada gadai emas di kita. Nah, Yes. mohon maaf sebelum saya masuk BSM, saya dulu di sebelah, di Oh gitu. kompetitor kita gitu. Jadi perbedaan gadai di BSI dengan di Pegadaian itu dari nilai pengambilan ijarohnya. Kalau kita kan saya sebutnya ijaroh. Kalau sebelah itu sebutnya biaya sewa, gitu, sewa titip. Nah, kalau secara syariah seharusnya nilai ijaroh itu kita ambil karena ijaroh atau biaya titip itu kan berdasarkan jumlah barangnya, bukan jumlah pinjamannya. Jadi kalau kita mau secara syariahnya itu harus berdasarkan nilai barangnya, bukan nilai pinjamannya. Kadang-kadang ada nasabah gadai 10 gram, tapi dia hanya pinjamnya ambilnya hanya 2 juta. Jadi kalau yang secara apa namanya? Secara syariahnya itu harusnya diambil nilai titipnya itu berdasarkan emas 10 gramnya, bukan dari pinjamannya. Seperti itu Mas Bayu. Yang sudah terjadi ya saat ini Hmm. gitu. Siap Nah, siap. mungkin ada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, ini kan ada sekitar 30 menitan lagi ya. Kita bisa Hmm. yang sharing-sharing, mau tanya boleh terkait dengan cicil emas BSI ataupun gadai emas BSI. Mari kita buka untuk pertanyaannya sekalian. Oh iya, info saja ya Bunda, Ayah Sophia. Insya Allah dari Pak Medi sudah membawakan gift nih ada kurang lebih 6 ya, Ayah Medi, 6, Pak Medi 6, ya. betul, betul. Ada 6 gift dari BSI untuk peserta yang aktif. Jadi dipersilakan yang ingin bertanya dan lainnya nanti Ayah Medi akan memberikan hadiah gift dari BSI. Baik, saya kembalikan ke Ayah Sophia ya untuk tanya jawab. Iya, oke, terima kasih Pak Bayu dan Pak Oh, Medi. Ini sangat sangat menarik sekali tadi ya, sudah disampaikan semuanya bagaimana mindset kita terhadap investasi emas ini gitu kan, Hmm. tuh. bahwa harganya itu men- naik terus tadi Pak ya dari Hmm. Insya sekian Allah puluh tahun gitu ya. Pak Ayah Sophia ya. Tapi Insya tapi Allah ada kalau ya untuk harga walaupun emas ada naik. fluktuasi gitu tapi cenderung masih stabil gitu dia ya. Jadi Betul, jadi betul, betul. Betul Ayah Sophia. Alhamdulillah. ya itu yang menjadikannya menjadi yang
ya artinya ya kebal inflasi tadi istilahnya itu ya, kebal inflasi gitu. Iya, Sob, Dan ya. harga yang kita keluarkan saat ini itu mengikuti kenaikan harga yang lain gitu, yang juga mengikuti kebutuhan kita yang semakin naik gitu. Jadi memang sangat menarik ini. Oke, Ayah Bunda, eh, mungkin untuk sesi tanya jawab ini akan kita bisa by raise hand, nanti juga bisa nanti melalui chat. Ini saya lihat ada sudah raise hand ini. Wah, Insya ini Allah. sudah ada 3 yang raise hand, Bapak Ibu. Subhanallah, langsung Ini 3 ya. saya urutkan dari yang paling atas ya, Bapak Ibu ya. Iya, betul. Bu Hana Ini ya. nanti yang pertama nanti dari B Semeru, Ayah Bunda Hana. Terus yang dari Pangrango ini, Sidik. Bapak Ayah Bunda Sidik dan Iya, Fatih ya. Oke. iya, siap. Untuk yang pertama tadi, silakan Pak. Pertanyaannya, monggo Bapak Ibu. Ya. Baik, Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak-bapak sekalian, Pak Medi juga yang saya hormati, saya Adit, ayahnya Hana dari kelas B Semeru. Ini Baik. jujur aja saya memang agak ngerasa ini ya, kemarin pas naik Mas programnya jadi di atas 1 juta itu agak, waduh kenapa kemarin pas 800-900 kenapa nggak beli? Betul. Itu agak Hmm. menyesal karena memang saat ini keputusan investasi ada di pakai instrumen yang lain ya. Jadi karena butuh yang liquid, jadi kebetulan memilih yang lain. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau misalkan emas itu berapa sih jangka waktu minimal kita itu ya kita beli itu dan itu tuh kita nggak rugi gitu. Artinya kita nggak, kan ada selisih ya kalau misalkan buybacknya ya dari Pegadaian atau dari BSI atau dari mana, Betul, kan ada betul. selisih kalau misalkan baru ya, Betul, baru betul, kayak Pak. sebulan Betul. 2 bulan. Nah itu kira-kira kalau sekarang tuh berapa lama sih kalau kita tuh ya minimal sama atau mungkin naik sedikit gitu. Oke. Ya, Bisa langsung saya pertanyaan jawab. Siap, Pak Medi. Silakan, Pak Medi. Mungkin apa kita tampung aja dulu Pak Medi atau Boleh, gimana? mangga. Boleh, mangga Kita ditampung. tampung 3 dulu Pak ya. Ya, Siap, nanti boleh, nanti, Sob ya. nanti akan saya coba bacakan ulang. Ini saya catat semua pertanyaannya. Siap, Sob ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Adit. Adit. Pertanyaannya, Ya. Pak. Monggo Bunda Sidik ya, yang kedua. Silahkan Bunda. Iya, makasih Ayah Sofia. Jazakumullah khair untuk insight materinya, karena aku pribadi juga baru buat nabung di emas. Dulunya memang di saham ya, tapi sejak ayahnya anak-anak meninggal jadi coba beralih ke emas gitu. Cuma memang saat ini sih belum tahu ya peruntukannya apa dan untuk kapan gitu. Pokoknya beli aja dulu gitu kalau ada sesuatu gitu kan ya, kalau ada lebih. Nah cuma aku nih korban konten nih gitu. Korban konten, jadi belum tahu. Jadi ilmunya juga masih dikit dan sempat ngeliat gitu kan ya. Kalau waktu pernah ada rezeki lebih dan itu memang beli dalam jumlah yang cukup besar gitu kan ya. Buat aku itu cukup besar gitu. Tapi ya karena harganya lebih murah kan ya kalau besar. Nah tapi ini dari yaitu ya dari yang aku lihat ternyata kalau misalnya jumlahnya cukup besar itu nanti buybacknya untungnya makin lama ya, maksudnya karena aku juga nggak terikat waktu ya kapan mau itu digunakan gitu kan, sebenarnya bisa jadi mungkin bulan depan gitu, kalau bulan depan mungkin rugi ya gitu kan, bisa jadi mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi atau gimana. Nah jadi sejak lihat itu tuh agak apa ya, ya udahlah beli kecil-kecilan dulu gitu, walaupun memang ada duitnya lebih, ya udah jadi dipartisi gitu, jadi yang kecil-kecil gitu, nggak langsung beli dalam bentuk besar kayak gitu. Nah ini mohon saran dan arahannya gitu, baiknya beli emas itu seperti apa ketika misalkan ada langsung apa yang besar, atau memang baiknya yang kecil-kecil dulu kayak gitu, dengan kondisi kita nggak tahu, nggak punya target sih
kapan emas itu akan digunakan kayak gitu, bisa dalam waktu cepat atau dalam jangka yang panjang kayak gitu sih. Clear ya pertanyaannya? Muter-muter Siap, ya. clear, Bu, clear. Ya, Oke. gitu. Ya, terima Baik. kasih. Ya, terima kasih Bunda. Yang ketiga ini Bunda Fatih ya. Silahkan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair buat kesempatannya. Ini saya mau bertanya soal pembelian dan penjualan karena dulu sempat punya pengalaman belinya tuh melalui online ya. Terus ketika ada kebutuhan mendesak itu agak bingung buat jualnya. Jadi akhirnya dijual ke teman sendiri yang harganya tuh agak jatuh gitu. Nah, misalnya itu kalau di BSI apakah melayani penjualan yang jumlahnya mungkin kecil dan ketika harus menjualnya lagi itu bagaimana teknisnya? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bunda. Jadi itu Pak Sidik, Pak Bayu. Jadi yang pertama pertama tadi Pak Medi, maaf Pak Pak Medi Medi. dan Pak Bayu. Siap. Yang Siap, pertama siap. tadi dari Pak Adit ya. Jadi itu terkait Ya, jangka waktu minimal gitu loh Pak. Supaya nanti betul. kalau kita ada Jangka waktu kebutuhan mendesak minimal gitu kan. ya buyback itu ya Ya, paling tidak jadi rugilah gitu kan, itu orangnya betul, jadi betul, betul, minimal betul. nilainya masih sama gitu. Nah, terus yang Siap, kedua siap. tadi dari Bunda Sidik ini Hampir sama kayaknya bagusnya ini dengan Bunda Bersama. Sudik nah tadi ya waktunya. Kapan? mirip-mirip sih, Gitu cuman terkait dengan kalau Bunda waktu Sidik kapan ada dan berapa. volumenya gitu ya, volumenya itu bagusnya seperti Ya, apa, betul. yang kita jangka waktunya sih tidak berpatokan gitu ya gitu. Nah terus Betul, yang betul, ketiga betul. tadi itu terkait dengan pelayanan, ini juga terkait volume Dari sih ya, BSI. Ya, volume dan bagaimana ya. kemudahan untuk menjual kembalinya gitu. Oke, ya Siap, silakan siap. Pak Medi. Silakan Pak Medi. Baik, saya coba jawab mulai dari yang pertama. Itu Pak Sidik ya, mohon maaf tadi kalau nggak salah. Pak Adit, Itu Pak untuk Adit, Pak emas, Adit ya. Pak Adit dulu, Pak. Pak Adit ya. Pak Adit itu kalau untuk emas itu minimal kalau untuk mau break even itu sekitar 3 tahun. Kenapa? Karena biasanya keuntungan dari kita beli emas itu rata-rata per tahun sekitar 15%. Kemudian ditambah juga inflasi dari mata uang rupiah kita itu kurang lebih sekitar 5% sampai 10%-an juga ya per tahunnya. Nah, makanya kalau kita mau break even dari pembelian emas yaitu kurang minimal itu di 3 tahun. Terkecuali jika ada masalah seperti tahun 2020 tuh di mana harga emas yang dari sekitar 700.000 langsung melonjak ke 1 juta itu karena adanya COVID. Ada penyebaran COVID. Nah, itu juga menjadi salah satu. Oh, tampaknya sinyalnya Pak Medi agak bermasalah sedikit. Iya, Pak. Ditunggu ya Pak ya. Iya, Insyaallah. kita tunggu. Dia beli emas itu Pak Medi, punten ya. Pak, tadi 1 menit kayak terpotong Pak. Bisa diulang Pak. Oh ya, Tadi yang sinyalnya gimana? kurang bagus. Oh gitu, siap. Ya, yang Jadi pas COVID Pak, dari COVID tadi. ya dari COVID ya. Jadi pada saat COVID itu memang COVID menjadi salah satu pandemi ini menjadi salah satu faktor kenaikan harga emas yang tiba-tiba melonjak. Jadi, nah seperti bisa kemarin kita coba lihat perang Rusia dengan kemarin itu juga sempat menjadikan harga emas naik. Jadi keuntungannya kapan sih kita bisa untung? Minimal 3 tahun. Nah, itu pertama. Kemudian jawab dari Bunda siapa tadi ya? Yang kedua Bunda Sidik. Bunda Bunda Sidik. Sidik ya. Oke. Dari Bunda Sidik, bagusnya saya belinya yang besar atau yang kecil. Oke. Saya selalu menyarankan kepada nasabah itu kuantitinya beli yang kecil tapi setara dengan yang besar. Kalau memang Bunda bisa beli yang besar nih, anggaplah, mohon maaf, misalkan bisa beli 100 gram, tapi jangan belinya 100 gram 1 keping. Ambil pecahan-pecahan kecil, misalkan 10-nya 5, 25-nya 2. Jadi di mana saat kita ada kebutuhan, di mana ada kita saat ada keperluan yang memang tidak harus menjual semua 100 gram, nah disitulah gitu fungsinya, keuntungan kita beli emas dengan kemasan kepingan yang kecil-kecil seperti itu. Jadi ya kalau misalkan ini ya waktunya pun juga memang kalau emas ini relatif
tadi kalau Bunda bilang bahwa apa namanya mengalokasikannya ke siapa ya tadi Bapak atau Bunda ya tadi yang mengalokasikannya ke asuransi atau ini yang Saham, lebih liquid, Bunda. insya Allah sih liquid masih lebih liquid emas dibandingkan dengan investasi yang lain. Mohon maaf, misalkan saham, Hmm. saham itu kurang lebih sekitar 3 hari apa sampai 1 minggu itu baru dia bisa cair. Kalau emas, Bapak hari ini bawa ke toko emas, hari itu detik itu juga bisa dapat uangnya. Seperti itu. Jadi lebih liquid. Jadi memang tidak ada yang bisa lebih mengalahkan kelikuitannya dari emas tersebut gitu. Mantap. Nah, dan yang terakhir, apakah BSI bisa membantu menerima pembelian atau penjualan? Insya Allah kalau misalkan seperti itu sih kita bantu. Kita akan memberikan harga yang terbaik karena ada beberapa toko emas yang sudah kita ajukan kerjasama, mau belinya dari situ juga bisa, mau menjual ke situ juga bisa, dan harganya insya Allah kita carikan yang terbaik gitu. Nggak bisa pakai harga Bogor, kita pakai harga Jakarta. Jadi mana yang paling tinggi dan yang akan kita berikan kepada nasabah kita gitu, Mas Bayu, Pak Sofi, Bapak Luar gitu, Iya, Pak biasa. Romi. Andra. Iya. Iya, Mungkin terima itu kasih Pak jawabnya. Medi. Saya kira Siap. ya cukup jelas tadi ya. Eh, ini selingan ya Bapak Ibu. Mohon untuk absen juga jangan lupa ya sembari kita diskusi. Iya, Ini betul. memang diskusinya makin hangat nih sepertinya. Sebelum ke Ayah atau Bunda Medina ini, saya bacakan dulu yang di chat satu ya Pak ya. Siap, Pertanyaan siap. yang di chat itu ada dari Mama Jaksi. Izin bertanya Ayah Hajidan dan Pak Medi, bagaimana cara memanage investasi emas untuk meningkatkan tabungan emas gitu Pak. Nah itu pertanyaannya Mama Jaksi. Mungkin nanti bisa dijawab sekalian dengan yang dari Ayah atau Bunda Medina ya Pak ya. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Ayah Bunda Medina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Mila, Pak, ibundanya Medina. Jazakumullah khair, Pak, materinya bagus banget ya, Pak ya. Apalagi sekarang kan banyak investasi-investasi juga, jenis-jenis investasi gitu ya, Pak ya. Nah, saya tertarik nih, Pak, dengan cerita Pak Midi yang tadi nih, Pak. Yang apa tuh, yang Bapak beli emas, kalau nggak salah tuh 12 juta, kemudian pas 5 tahun, Dijual 18 juta ya Bu ya. dijual 18 juta. Itu. Itu kan lumayan, naiknya lumayan banyak ya, Pak ya. Sangat lumayan Bu, itu sangat-sangat lumayan. Lumayan. Nah, cuma yang saya tanyakan Pak, kalau cicil emas itu kan yang tadi 12 juta, apakah kita balikin ke banknya tuh sama 12 juta atau ada berapa gitu jatuhnya pas 5 tahun itu? Oke, Heeh. siap. Terus kan, nah itu kan saya pernah dengar juga Pak ada yang namanya tabungan emas ya Pak. I-emas, iya Heeh. ada Nah itu I-emas. kan, nah itu kan beda ya Pak, beda Betul. berarti ya, Pak, sama cicil emas. Nah kalau tabung emas itu beda sama cicil emas tuh apa? Terus maksudnya apa keunggulan dari masing-masing dan kekurangan masing-masing itu apa gitu? Kalau kita mau memilih antara tabungan emas dengan cicilan emas gitu. Siap. Itu aja Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Baik, Pak kita Medi, coba. cukup jelas Pak ya pertanyaannya dua-duanya Pak. Jelas. Oke Baik, ya, monggo silakan dilanjut kalau gitu. Ya. kita coba jawab satu-satu. Sebenarnya sih Ya. kalau ditarik ke garis besarnya juga antara memanage terus kemudian membeli itu sebenarnya hampir sama. Sama-sama harus mau menyisihkan untuk tabungan emasnya gitu. Jadi memang kalau kita tidak menyisihkan itu akan susah untuk memanage tabungan emas kita gitu. Jadi Ibu tadi dari pertanyaan Ibu Mama Jaksi ya. Mama Jasi Zazi. ya, bagaimana Iya. cara memanage? Gampang. Memanage-nya itu cukup menyisihkan dari setiap bulan yang kita dapat. Kalau kita tidak menyisihkan, hanya menyisakan, yaitu tidak akan kita bisa memanage tabungan emas kita. Kapan mau bertambahnya kalau kita tidak menyisakan? Tidak menyisihkan. Tidak sengaja menyisihkan, berarti hanya menyisakan. Jadi emasnya juga kalau hanya disisakan, dapatnya akan semakin sedikit. Tapi kalau disisihkan, kita punya target. Targetnya tabungan emas saya setahun harus punya sekian gram. Berarti dengan pola menyisihkan, kita bisa mengejar 10 gram dalam 1 tahun. Tapi kalau menyisakan, belum tentu.
harusnya kita menyisihkan 500.000 untuk 10 gram, ternyata kita hanya bisa menyisakan 300.000, berarti target kita tidak akan tercapai. Betul. Ya, itu yang pertama. Oke, yang kedua pertanyaannya, apa bedanya cicil emas dengan tabungan emas? Nah, cicil emas sendiri itu memang karena akadnya jual beli, Ibu. Jadi kalau misalkan saya beli di Antam 10 juta gitu kan. Nah, saya akan menjual ke Ibu gitu dengan harga misalkan dalam setahun tuh rata-rata untuk 10 gram kita hanya mengambil keuntungan 500.000. Jadi saya akan menjual ke Ibu 10.500.000. Nah, selisihnya hanya sedikit gitu kalau per tahunnya. Makanya kalau yang tadi misalkan Ibu tanya, benar berapa yang harus dikembalikan? Berarti Ibu mengembalikannya totally 10.500.000. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena sudah diinfokan di awal. Jadi bukan termasuk riba. Karena kalau misalkan riba itu adalah nanti angsurannya itu bisa berbeda-beda. Pada saat bulan sekian ternyata nanti ada kejadian yang lumayan bisa menghancurkan apa namanya bunga bank dunia, itu nanti emasnya jadi akan naik lagi. Nah, makanya kita produknya jual beli. Jadi kita sepakati dulu dari awal. Ibu, saya belinya ke Antam 10 juta. Nanti saya jual ke Ibu 10.500.000 ya, dengan dicicil 12 bulan. Nah, seperti itu, Bu. Terus kemudian ada juga tabungan emas. Tabungan emas ini itu juga bagus. Nah, kalau yang memang mau menyisakan itu baru menggunakan tabungan emas. Karena dalam sebulan, oh iya saya ada sisa misalkan sekian ratus ribu. Nah, itu langsung belikanlah menggunakan tabungan emas, itu nanti langsung akan terakumulasi. Langsung akan terkonversi menjadi berapa gram emas. Misalkan, oh saya bulan ini hanya ada 150 ribu rupiah untuk sisanya bulanan. Nah, begitu dikonversi, pada saat harga turun, dia mendapatnya 0,15 gram, gitu kan. Nah, kalau harganya sedang naik, nah itu jeleknya apa namanya bukan plus minusnya dari tabungan emas pada saat harga emas naik. Misalkan kita belinya 100.000, itu akan turun, nggak dapat 0,1 gram. Tapi pada saat harganya turun, itu mungkin kita akan dapat lebih banyak. Nah, itu minusnya dari tabungan emas. Nah, kalau cicil emas, ini kita nilainya sudah pasti. Misalkan 10 gram 1 tahun, dan emas berapapun harganya naik, itu tidak akan berpengaruh. Jadi kita tetap mendapatkan 10 gram. Tapi kalau dengan tabungan emas, 1 tahun kita harus punya 10 gram, tapi pada saat ada kenaikan harga, itu juga akan menyusutkan dari target kita untuk dapat emasnya tersebut. Gitu. Ada lagi yang ingin coba Mungkin saya ditanyakan? menambahkan, Pak Medi. Boleh. Sedikit menambahkan tadi pertanyaan dari Bunda Zasi ya. Jadi mungkin Bunda Zasi kita mindsetnya merubah ya. Maksudnya gini, kita kan contoh misalkan anak kita 5 tahun lagi ingin masuk tadi SMP ya, kurang lebih SMP 5 tahun lagi. Mungkin kita sebagai orang tua yang baik sudah mulai menabung gitu kan. Mungkin dulu tabungan kita lebih ke tabungan konvensional, ke tabungan biasa gitu. Tabungan biasa yang sifatnya itu tabungan tadi rupiah ya. tabungan rupiah ya. Tabungan rupiah itu kan setelah tadi kita lihat angka-angka data-data itu kan menurun ya. Misalkan tadi dari 4 juta bisa beli motor, sekarang 4 juta hanya bisa beli sepeda misalkan seperti itu. Nah, kita merubah mindsetnya, tabungan kita yang per bulan itu ke tabungan rupiah, lebih baik kita merubah ke tabungan emas dengan cara mencicil salah satunya tadi. Dengan cara mencicil kan sama, maksudnya gini. Jadi mencicil itu kan konsepnya tadi kata Pak Medi kan sebenarnya BSI itu sudah membeli emasnya Bapak Ibu semua di awal akad, sudah dibeli, bukan belinya di akhir akad, bukan. Jadi pada saat Bapak Ibu akad dengan BSI itu emas itu sudah dibeli, sudah ada barangnya gitu. Tapi dititipkan ke BSI karena barangnya jual belinya belum selesai. Nah, disitulah Bapak Ibu mencicil atau mungkin masih kita harus merubah mindset kita, mencicil itu menjadi menabung atau investasi gitu kan. Karena emang nilainya itu akan tumbuh terus pada saat nanti 5 tahun itu, pada saat nanti Bapak Ibu sudah di 5 tahun, pada saat anak tadi Pak Medi sudah masuk SD, SMP, tinggal dicairkan, sudah selesai cicilannya, sudah selesai investasinya. Tapi nilainya terus tumbuh gitu. Kalau kita di tabungan rupiah, itu turun.
Belum lagi kalau lagi ada kepentingan desak, punten ya kepake lah uangnya lainnya. Kalau Nah, di itu ATM ya, biasanya yang ya terjadi tuh, SOP ya. Mas. Kalau uang di ATM tuh suka gimana gitu ya, agak beda gitu. Jadi kita rubah mindsetnya bahwa kita sedang menginvestasikan apa namanya pendidikan anak kita, salah satu contohnya dengan tabungan emas dengan cara mencicil satunya seperti itu. Mungkin Siap, itu siap, tambahan Mas. dari saya, Pak Baik. Medi. Iya, Siap. terima Ya, Ada kasih Pak Bedi. Ini ada satu lagi pertanyaan lewat chat nih. boleh. Ya, iya silakan. dari Bunda Faizania. Pak Bedi izin bertanya, untuk jual beli emas di BSI, akad jual beli emasnya secara tatap muka atau boleh secara online gitu, Pak? Oke, Bisa saya kayak coba kalau sama Pak Medi bisa didatang Pak Medi ya. saya langsung jawab ya. Karena gini, sebenarnya untuk jual belinya ini apa dulu nih? Kalau dengan untuk jual belinya cicil emas itu memang harus semua sih sebenarnya harus tatap muka karena bagaimanapun harus ada tanda terimanya juga gitu. Karena secara akadnya saya beli, ibu menjual, atau saya menjual, ibu membeli. Iya, gitu. Jadi kalaupun memang tidak bisa, berarti saya yang akan ke lokasi atau ke tempat Mantap. gitu kan. Nah, sebenarnya jual beli yang terjadi di BSI itu adalah hanya untuk cicil emas. Tapi kita membantu nih bagi ayah bunda atau ini yang mau Mas Medi coba kalau misalkan saya jual 10 gram bisa nggak? Kita akan coba carikan harga terbaik gitu. Mantap. Berarti servis di luar kantor ya Pak ya? Betul. Ya itu harus karena kalau dengan kita hanya bekerja sesuai dengan SOP, nanti bagaimana pengetahuan tentang emas ini akan bisa tercapai oleh masyarakat Indonesia karena cita-citanya BSI itu one family 1 kilo gitu kan, satu keluarga harus punya 1 kilo karena itu Amin. minimal yang akan menunjang. Riset itu menyatakan minimal anak dari 0 sampai dia kuliah itu minimal harus punya 350 gram. Itu untuk kita kuliah. Karena mulai dari SD aja udah 25 gram. Tadi yang saya bilang. Masuk SD itu udah 25 gram. Nanti masuk ke SMP mungkin akan lebih gitu. Makanya riset itu dari pakar ekonomi di Amerika minimal itu satu anak itu 300 gram untuk biaya pendidikannya saja gitu. Nah, untuk kembali ke jual beli, insya Allah kita akan saya akan mencoba mencarikan harga yang baik. Nggak apa-apa dipotoin dulu emasnya, tapi akan mendapatkan dananya setelah emasnya kita terima. Seperti itu, Bu. Siap. Gitu. Iya. Oke, ini memang diskusinya sangat hangat ini Pak Medi. Ini ada satu pertanyaan lagi di chat Pak Medi. Saya kira ini pertanyaan terakhir Pak Ibu ya, karena Ada dua Pak, maaf. dibatasin ya. Oh, Yang pertama tadi udah. oh Yang ya, terakhir udah. ini iya, dari Bunda Zafrannya. iya Izin betul. bertanya Pak, apakah mini gold recommended untuk investasi katanya? Mini gold. Oke. Ya, mini gold. Mini gold ini kan banyak itu ada EOA, ada mini gold yang memang benar mini gold, kemudian ada juga harta dinata itu yang memang dia pakai nama Antam. Cuman kalau memang harta dinata ini kalau memang mau mini gold lebih baik ke harta dinata. Kalau saya menyarankan, karena harta dinata itu sudah bekerja sama dengan Antam, walaupun itu bukan emas Antam. Sama seperti di pasaran juga ada namanya emas harta dinata, Mas Kita. Namanya Mas Kita. Itu cetakannya harta dinata, cuman memang sudah lisensinya dari Antam gitu. Nah, recommended atau tidak sebenarnya sih kalau kita memang mau menyisihkan tidak apa-apa. Tapi memang harga mini gold ini itu tidak bisa sama seperti emas Antam atau emas yang beredar di pasaran karena dia tidak standar nasional gitu. Kadang-kala ya seperti mohon maaf contoh nasabah saya menjual 300 keping 0,01 itu mini gold. Dia belinya dulu 10 ribuan. Begitu saya padahal harga emasnya naik saat ini. Dia mencoba untuk jual hanya diterima Rp4.000 per keping gitu. Turun ya Pak ya? Turun gitu karena ya itu tadi kita kan lebih mencari lisensinya gitu. Siapa yang mengeluarkannya?
EOA memang bagus karena mini gold juga itu memang bagus karena sesuai dengan kemampuan kita, gitu kan. Misalkan saya punya uang 100.000, dengan beli mini gold itu dapat 0,1 gram, gitu. Tapi pada saat dijualnya, nah itu kadang-kadang kita harus jual ke tempat distributornya. Kalau misalkan distributornya sudah tidak ada, kita yang akan kebingungan. Tapi ya itu sebenarnya sih baik-baik saja kalau untuk kita investasi ke emas, baik mini gold, baik Antam, sebenarnya itu baik gitu karena berbentuknya emas. Cuman ya itu tadi kalau bisa jangka waktunya harus sangat panjang. Mini gold teman saya beli mini gold 0,5 itu waktu itu sekitar 500 sekian. Hari ini dia coba jual itu hanya ditawar 400. Jadi ya itu plus minusnya. Plusnya berapapun kita punya dana mau investasi itu bisa pakai mini gold. Cuman minusnya pada saat dijual agak susah. Itu aja. Mungkin mudah-mudahan sih bisa menjawab ya Bu ya. Malah saya dengar gini Pak Medi ya, mini gold itu seperti hadiah Pak Medi sebenarnya. Gift gitu, Betul. Jadi lebih apa ya, yang mungkin dari bapak-bapak ini mengasih hadiah ke istrinya mini gold gitu biar lebih senang lagi waktu ulang tahun. Itu Atau lebih gini, hadiah, tapi atau ada pernikahan juga sekarang udah tren juga tuh. Hadiah pernikahan pakai mini gold yang 0,2 gram, lebih ke apa ya? Ya gift gitu ya. Kalau gift kan betul, jadi lebih ke happy gift. gitu. Tapi bukan ke investasi mungkin ya. Gitu Pak Betul. Medi. Nah, kalau misalkan kita tadi ngomong-ngomong dari banyak pertanyaan nih kan sudah dapet nih Mas Bayu ya. Siap. Yang kira-kira nanti akan kita undi siapa aja nih yang dapat hadiah. Nah, Siap, Pak Medi. balik lagi nih ke mini gold gitu. Kalau misalkan karena mini gold itu kan gift ya, gift. Nah, kalau karena gift itu saya akan memberikan gift nih hari ini buat yang mau cicil emas di BSI minimal 25 gram hari ini gitu. Itu saya kasih gift 0,1 gram. Oh, mini gold. Tambahan ya dari giftnya. Nah, yang mau misalkan ada bunda siapa, ayah siapa, 25, nggak apa-apa. Saya akan berikan 0,1 gram. Siap Pak Medi. Alhamdulillah. Coba boleh sebentar, saya ambil dulu ya emasnya ya. Jadi di luar ini ya, insya Allah kalau yang gift hadiah sudah dapat tadi yang 6, ini tambahan gift lagi nih. Tambahan nggak ada gitu. Ya siap Pak. Jadi ini udah ada catatan dari panitia kok Pak. Ini semuanya penanya, 7 orang penanya akan dapat door prize semuanya. Wih, itu apa tuh? Atas partisipasi. Wah ini hadiah. Ini hadiah tambahan dari Pak Medi nih. Yang buka ya. Untuk 25 gram ya, yang mau 25 gram. Siap Pak Medi. Insya Allah Pak Medi. Investasi 25 gram, Pak Medi sudah menyiapkan gift-nya ya. Tapi kalau 0,1 gram ya Pak. 25 gram DP berapa Pak Medi? Maaf. Ini DP-nya berapa? DP berapa? DP-nya berapa? DP-nya 20% kita normal 20%. aja. Nah, mau lebih juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, Pak Medi. Iya. Siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Medi, Pak Bayu ini informasinya. Sofia, saya sedikit ada tambahan. Oh, monggo. Ya, nggak apa-apa. Sedikit saja. Baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan sudah diberikan waktu kesempatannya. Pertama saya, Alhamdulillah sudah 3 generasi Ayah Sofia saya baru sekarang bisa hadir. Jadi dari Bang Iyas, dari Afan sama Azizan baru bisa hadir nih di tengah-tengah Ayah Bunda untuk sharing. Alhamdulillah, mohon izin, mohon maaf juga baru bisa hadir. Semoga apa yang disampaikan ini sifatnya bisa merubah mindset. Pertama itu dulu, kalaupun Ayah Bunda ingin dibantu oleh Pak Medi untuk investasi emasnya lebih real dan ingin dibantu, insya Allah Pak Medi siap karena beliau juga orang Villa Bogor juga dekat lah dari Cilebut ya, bisa seberangan, bisa dijemput, bisa datang. Saya pengalaman di BSI pada saat saya mau buka Cilem, langsung dijemput. Pada saat sudah selesai diantar juga, alhamdulillah. Jadi itu salah satu servis di BSI. Semoga berkah ya Bapak Ibu Ayah Bunda ya. Sekali lagi kami di sini mohon maaf ya karena kami memang dari Bank BSI jadi produknya pun hampir sama dengan BSI. Jadi kami presentasi mengenai produk cicil emas Bank Syariah Indonesia. Sekali lagi semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih sharingnya Pak Medi.